Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas hidayah ilahiyah dan hidayah taufikiyah yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari baginda junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Kita manusia tinggal tunggu waktu saja. Saya, sahabat semuanya, sudah tinggal tunggu waktu saja. Kapan malaikat maut akan menjemput kita? Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri episode kehidupan kita? Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala memungkasi perjalanan hidup kita? Kita tinggal tunggu waktu. Tapi masalahnya, yang pertama, kita tidak tahu kapan maut itu akan datang menghampiri kita. Yang kedua, apakah kita sudah punya bekal, atau bekal kita apakah sudah cukup untuk menjemput kematian? Yang ketiga, apakah amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia sudah menjadi peninggalan yang baik buat kita, untuk anak cucu kita, untuk saudara-saudara kita, dan lain-lain. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembukaan tadi saya menyebutkan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan. Di ayat itu Allah menjelaskan ayyukum ahsanu amala. Ketika kita mati, ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, ketika kita sudah mengakhiri episode kehidupan ini, yang kita tinggalkan adalah amal baik. Amal yang kita lakukan di dunia ini yang berupa amal ibadah, amaliyah yang baik, itulah yang wajib kita kasih, yang wajib kita tinggalkan. Karena nanti ketika kita menjemput kematian, amal kebaikan kitalah yang bisa menolong kita ketika kita di alam kubur atau di akhirat nanti. Ketika kita sudah mati, amaliyah kitalah yang dikenang oleh orang yang masih hidup, oleh anak turun kita, oleh keluarga kita. Kalau kita meninggalkan amal-amal baik, insya Allah apa yang dikenang oleh keturunan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita adalah amal yang baik yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tapi kalau kita selama hidup di dunia berperilaku buruk, banyak bermaksiat kepada Allah, maka itu yang akan kemudian nanti akan dijadikan pembicaraan oleh anak turun kita. Kita dikenang dengan amal-amal yang tidak baik. Maka orang yang terbaik adalah ayyukum ahsanu amala. Kalian yang paling baik amal ibadahnya, amalnya.
selama di dunia. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari, mumpung Allah masih kesempatan kepada kita untuk hidup, mumpung Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk beramal, mari kita perbanyak amal-amal kebaikan kita. Mari kita terus meningkatkan amaliyah kebaikan kita, supaya kita nanti ketika dipanggil oleh Allah, yang kita tinggalkan adalah amaliyah kebaikan. Dan kita dicap sebagai manusia-manusia yang baik dan manusia-manusia yang berbuat baik. Bukan sebaliknya. Ketika kita lupa, ketika kita durhaka, ketika kita lalai, ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu sama saja kita sedang mewariskan amaliyah yang buruk kepada keluarga kita, anak kita, saudara kita, dan masyarakat yang lain. Dan kemudian nanti ketika kita sudah meninggal, kita dicap sebagai orang yang berperilaku buruk atau orang yang buruk dan beramaliyah buruk. Nauzubillah min dzalik. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kematian menghampiri kita. Tapi yakinlah bahwa maut dan kematian itu pasti akan menghampiri kita. Yakinlah bahwa maut dan kematian itu pasti akan datang kepada kita, yang kita tidak tahu kapan dan di mana maut dan kematian itu akan datang. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi kadang iri kepada guru-guru saya, kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendahului saya. Guru saya punya guru yang bernama Dr. Ki Haji Badrus Salam Sof. Beliau adalah guru yang paling dekat dengan saya, salah satu guru yang paling dekat dengan saya ketika di pesantren. Guru yang memberikan pembelajaran kepada saya di luar jam-jam pelajaran biasa. Di saat orang lain istirahat, saya dengan teman saya 2-3 orang belajar tekun sama beliau. Dan beliau menyempatkan waktunya untuk memberikan pembelajaran kepada kami, kurang lebih 2-3 anak. Setiap kami pulang sekolah, langsung memanggil kami, "Sudah makan belum, Nak? Kalau sudah makan, Bapak tunggu di serambi masjid. Bapak tunggu di teras asrama." Selalu seperti itu. Kita ngaji dengan tekun. Tidak lama, 20 menit sampai 1 jam paling lama. Tapi setiap hari, di luar jam pelajaran yang normal kita lakukan. Dalam setiap pembelajaran, beliau selalu menekankan kepada kami murid-muridnya, terutama saya, jangan pernah engkau lalaikan sholat dalam hidupmu. Jangan pernah engkau tinggal sholat dalam hidupmu. Karena kita tidak tahu kapan Allah jemput kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau dijemput oleh Allah. Diangkat nyawanya oleh Allah. Dijemput oleh malaikat maut. Seperti halnya ketika beliau menasihati kami. Waktu itu masih ingat sekali ketika kami mau lulus. Beliau menulis di atas kertas, di buku kami, catatan yang sangat luar biasa dengan tulisan tangan yang kami anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Yaitu tidak boleh tinggal sholat dan terus menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang berbuat baik. Dan pada tahun 2017 Allah memanggil beliau tepat di bulan Ramadan setelah sholat maghrib. Bahkan pada saat akhir sholat maghrib di salam yang pertama, Allah panggil beliau dengan husnul khotimah insya Allah. Seperti apa yang dinasihatkan beliau kepada kami murid-muridnya, yaitu
jangan pernah tinggal sholat. Dan beliau mengakhiri hidupnya dengan sholat. Masya Allah. Itulah sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai kapanpun nasihat beliau terus kami pegang, yaitu nasihat jadilah orang baik dan teruslah berbuat baik, dan jangan pernah lalaikan dan tinggalkan sholat. Jangan pernah lalai dan jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah. Kapan kita tidak tahu maut menghampiri kita. Dan kita berharap terus berbuat baik dan menjadi manusia baik. Terus menjaga sholat kita. Supaya apa? Supaya ketika kita baik, ketika kita dijemput oleh kematian, maka kita dijemput dalam waktu dan di saat kita berbuat baik, atau di waktu kita sedang melaksanakan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kemuliaan bagi guru kami, Bapak Dr. Kiai Haji Badrus Salam, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan tahun 2017 pada saat beliau selesai menunaikan sholat maghrib. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bahwa yang manusia yang terbaik adalah manusia yang meninggalkan, manusia yang terus berbuat baik. Ayyukum ahsanu amala, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik perbuatannya. Kadang kematian seseorang itu ditangisi oleh ribuan orang. Kepergian manusia ditangisi oleh ribuan orang. Karena apa? Karena saking perbuatan baiknya, karena karismanya, karena ilmunya, karena akhlaknya, sehingga semua orang merasa kehilangan. Tapi juga tidak sedikit ketika kematian seseorang malah menjadikan orang lain bersuka cita. Karena apa? Karena orang lain sudah jengah, orang lain sudah tidak punya daya untuk melihat kemaksiatan, kemudorotan yang diakibatkan oleh hidupnya orang tersebut. Maka sahabat cendekia yang dirahmati Allah, mari kita terus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan orang baik dan dijadikan orang yang beristiqomah selalu berbuat baik. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat diri saya pribadi dan kepada sahabat cendekia pada umumnya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Terima kasih. Wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.